Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian online. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Fathus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Masih melanjutkan poin yang keempat dari adab seorang murid dalam pelajarannya. Ar-Rabi ya, yang keempat, itu berkenaan dengan belajar hadis. An yubakkira bisama'il hadis, ya hendaklah bersegera lebih awal dalam mendengar hadis. Wala yuhminal istiqala bihi, jangan mengabaikan untuk sibuk dengan hadis. Wa bi ulumihi, dan ilmu-ilmunya. Wa nadhara fi isnadihi, meneliti dalam sanadnya. Wa rijalihi, dan para perawinya. Wa ma'anihi, dan makna-maknanya. Wa ahkamihi, hukum-hukumnya. Wa fawaidihi, faidah-faidahnya. Wa lughatihi, bahasanya. Wa tawarikhihi, dan sejarah-sejarahnya. Makanya dalam ilmu hadis ini nanti akan melahirkan berbagai ilmu, dari mulai ilmu matan hadisnya, ya, kemudian ilmu syarahnya ya untuk memahami maknanya, dan juga dari matan ada yang dikhususkan terkait dengan hukum-hukum, ya, kemudian berkaitan dengan ilmu hadisnya ada ilmu mustalah, ada ilmu tahqiq hadis, wa dirasatil asanid, ilmu rijal dan jarh wa ta'dil, ilmu ilal, ya, dan sebagainya. Wa ya'tani awalan bisahihail Bukhari wa Muslim, ya, hendaklah bersungguh-sungguh pertama kali dengan dua sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Tsumma bi baqiyatil kutubil a'lam, kemudian dengan kitab-kitab tokoh yang lain. Awal usulil mu'tamadah fi hadza sya'ni, dan juga pokok-pokok yang dijadikan pegangan dalam ilmu ini. Muwatta Malik, seperti Muwatta Imam Malik, wa Sunan Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Jami' at-Tirmidzi, Musnad asy-Syafi'i. Wa la yanbaghi an yaqtasira ala aqalla min dzalik, tidak selayaknya untuk membatasi lebih sedikit daripada itu. Wa ni'mal mu'inu lil faqih kitab As-Sunan Al-Kabir li Abi Bakr Al-Baihaqi, dan sebaik-baik yang membantu bagi seorang ahli fikih itu kitab Sunan Al-Kabir Abu Bakar Al-Baihaqi, karena memuat dalil dalam masalah fikih, ya. Min dzalika, dan di antara hal itu juga al-masanid, musnad. Nah, kalau musnad disusun berdasarkan perawinya, ya, urutan perawi, ya, dari para sahabat itu, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibnu Humaid, dan Al-Bazzar. Wa ya'tani, dan juga bersungguh-sungguh bima'rifati sahih hadis, mengetahui kesahihan hadis, wa hasanihi, ya, wa dha'ifihi, wa musnadihi, wa mursalihi, ya, yang musnadnya, yang sanadnya tersambung, ya, wa mursal, dan juga yang mursalnya.
mursal tabi'in ya, jadi seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa melalui sahabat, itu mursal. Wasairi anwa'i, dan seluruh macam-macamnya. Wa fa'innahu ahadu janahil alimi bisyari'ah, dia adalah salah satu sayap seorang alim dengan syariat, ya, karena memang sayap pertamanya Al-Quran, sayap keduanya sunnah. Wal mubayyinu lil katsiri minal janahil akhar, dan penjelas ya bagi banyak dari sayap yang lain, wahwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Di hadis tentu menjadi penjelas daripada Al-Quran, menjadi perinci daripada Al-Quran. Maka perlu secara lebih banyak di dalam menguasai hadis ya, karena ini adalah ilmu dasar, ilmu sumber ke Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, kemudian beliau mengingatkan jangan merasa cukup hanya sebatas mendengar. Nah, ini maksudnya sanad ya, jadi ada majelis sanad, majelis riwayah. Ya, jangan hanya mencari sanad saja, gitu. Nah, yang lebih penting justru diroyah ya, memahami. Wala yakna'u bimujarradis sama'i. Jangan merasa cukup qanaah, ini jangan merasa cukup dengan sebatas mendengar hadis. Kaghalibi muhadithi hadal zaman. Ya, seperti kebanyakan para ahli hadis zaman ini, di zaman beliau. Orang-orang sibuk mencari sanad. Ya, mendengar saja, karena yang namanya majelis sanad kan yang penting mendengar hadis ya, dari awal sampai akhir. Bahkan dengan pembacaan yang cepat ya, agar orang mendapat sanad terhadap kitab hadis tersebut. Bal ya'tani bidiroya asyada min itinaihi biriwayah. Tetapi hendaklah dia ya secara serius, bersungguh-sungguh terhadap diroya, pemahaman, mempelajari hadis tersebut ya, dengan perhatian, kesungguhan yang lebih daripada dengan riwayat. Jadi diroya lebih penting, walaupun tentu riwayah atau sanad juga sebagai ciri khas keilmuan Islam ya, memiliki sanad, memiliki riwayah, itu juga penting ya. Makanya Ibnu Sirin ya, kalau tidak salah, mengatakan al-isnadu binad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, sanad itu bagian daripada agama. Ya, kalaulah tidak ada sanad, niscaya orang ya siapapun, ya siapa saja akan berbicara apa saja ya, tanpa jelas asal usul. Jadi ini kelebihan ilmu dalam Islam itu sanad ya, ada ketersambungan dari generasi ke generasi ya. Kalau hadis berarti sampai kepada Rasulullah ya, kalau ilmu kitab-kitab ya, itu juga ada sanadnya sampai kepada penulisnya ya, begitu. Jadi tetap ya sanad juga harus kita perhatikan, dan alhamdulillah sekarang juga banyak yang mengadakan menjadi sanad ya. Dan memang sanad, mendapat sanad hadis misalnya itu hanya sebatas mendengar ya, mengikuti teks ya, kitabnya, teks hadisnya ya, yang dibacakan. Nah, itu biasanya kan dengan pembacaan yang cepat. Itu alhamdulillah saya juga sudah mengikuti ya menjadi sanad ini, misalnya sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim,
ya, dan sunan-sunan yang lain. Nah, itu dengan pembacaan yang cepat, misalnya sanad Sahih Muslim itu ditamatkan dalam waktu 1 pekan, ya 7 hari, yang jumlah hadisnya sekitar 7 ribuan ya. Dan hanya mendengar mengikuti kitabnya sampai akhir, lalu kemudian mendapatkan sanad yang melalui syekhnya. Ya. Nah, tentu secara pemahaman orang yang mendapat sanad ya dia belum tentu paham, karena hanya syaratnya mendengar saja. Dan maka justru yang paling inti adalah diroyah, kita memahami ya hadis itu, ya memahami hadis itu, menguasainya, mendapatkan ilmu-ilmunya, nah baru dilengkapi oleh sanad. Begitu. Maka ya insya Allah majelis-majelis kita juga yang kita adakan, kita lebih mementingkan kepada diroyah terlebih dahulu ya, untuk bisa mendapat pemahaman. Nah baru di akhir insya Allah kitab-kitab yang kita bahas di akhir saya juga bisa ya memberikan sanad kepada peserta yang mengikuti ya, kepada kitab-kitab yang memang saya sudah dapat sanadnya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man nazara fil hadithi qawiyat hujjatuhu." Siapa yang melihat kepada hadis, maka kuatlah hujahnya. Li'anna dirayata hiyal maqsudu binaqlil hadithi wa tablighihi. Karena dirayah itu, pemahaman itu, ya, dia adalah maksud daripada menyampaikan atau menukil hadis dan menyampaikannya. Ya, jadi maksud hadis itu diriwayatkan, disampaikan ya secara bersambung ya, dari generasi ke generasi, itu kan agar hadis itu kemudian dipahami dan diamalkan, kan begitu. Itu tujuan utamanya. Ya, adapun untuk menjaga sanadnya itu kan artinya untuk menjaga keaslian ya, kesohihan hadis itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dari siapanya hingga sampai kepada Rasul ya. Dan tentu juga dengan diteliti para perawinya, yang sudah diteliti oleh para ahlinya, para ahli hadis. Sebenarnya di zaman kita sanad ini tidak ada kepentingannya yang terkait dengan sahih atau dhaifnya hadis. Ya, karena kan itu sudah sudah selesai di tangan para ahli hadis ya, para penyusun, sudah tersusun ya kitab-kitab hadisnya, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, sudah sampai situ. Dan para ulama sudah mengkaji dari si sanad-sanadnya, perawinya tinggal dikaji saja dengan kaidah-kaidahnya sehingga bisa disimpulkan sahih, ya, hasan, dhaif. Nah, adapun dari para penulis kitab, misalnya Imam Bukhari sampai kepada kita ya, kesambungan syaratnya itu tentu tidak berpengaruh ya kepada sahih atau dhaifnya hadis, karena kitabnya sudah ada. Hanya untuk sebagai keistimewaan saja ya, untuk tetap mempertahankan sanad. Kemudian yang kelima, al-khamis, idza syaraha mahfudatihi al-mukhtasarat wa dhabata ma fiha min al-iskalat wal fawaidil muhimmat. Ya, apabila telah mensyarah ya hafalan-hafalan yang ringkas, di matan-matan ringkas yang dihafalkan, lalu telah mensyarahnya ya, dan juga menuliskan, mencatat ya, berbatuk mafiha ke
kemuskilannya ya, kerancuan atau yang tidak dipahami dalam matan-matan yang mutasor itu, yang artinya dia sudah memahami betul ya matan mutasor yang dia hafalkan, yang dia pelajari itu, dan juga mencatat hal-hal yang penting, faedah-faedah yang penting ya. Intaqala ila bahsil mabsutat. Ya, hendaklah dia berpindah, ya, artinya melanjutkan kepada membahas ya, mengkaji mabsutot ya, kitab-kitab yang tebal, yang panjang lebar, ma'al mutala'atid daimah ya, disertai dengan mutala'ah, penelaahan, pembacaan yang terus-menerus. Ya, jadi begitu tahapannya ketika orang sudah bisa menguasai ya satu matan yang ringkas untuk pemula. Jadi tahapan mubtadi ya, atau libu mubtadi, pelajar pemula. Ya, lalu dia naik ke tingkat berikutnya, ke tangga berikutnya ya, yaitu atau libu al mutawasid ya. Jadi pertengahan ya, level pertengahan, lalu kemudian naik lagi ke atas ya, talibul muntahi atau talibu mutakhasis. Ya, dia sudah punya bekal memahami inti-inti permasalahan dalam ilmu yang dia pelajari, kaidah-kaidah intinya dia sudah paham ya. Nah, maka dia terjun kepada kitab-kitab yang memang membahas secara panjang lebar, secara mendetail ya. Dia bisa memutolaah itu, sehingga ketika dia memutolaah, membaca itu, dia paham ya. Nah, ini tahapan ini harus dilalui ya, karena kalau langsung loncat ya nggak akan menghasilkan apa-apa ya. Misalnya dalam fikih Syafi'i yang paling ringkas ya, kuasai dulu misalnya matan Abu Suja ya, dengan syarahnya yang ringkas, misalnya Fathul Qorib ya, yang menjelaskan masalah-masalahnya secara gamblang ya. Dalil-dalilnya juga ada ya, yang kontemporer sekarang, misalnya Mustafa di Bulbugo ya, yang menuliskan dalil-dalil inti ya bagi mantan Abu Suja ya, tentu dengan bimbingan guru ya, sasan guru agar paham ya. Nah, baru nanti naik ya ke syarah yang pertengahan yang agak panjang lebar ya, misalnya Al-Iqna ya, yang ditulis oleh Khatib Syirbini. Setelah itu juga selevel dengan itu ada Kifayatul Ahya ya, itu di level pertengahan lah begitu ya. Atau juga ada dengan Fathul Mu'innya misalnya ditambah. Nah, baru nanti masuk ke level yang tinggi, itu juga masih berupa matan juga yang menjadi matan yang cukup tinggi dalam madzhab Syafi'i, misalnya Minhajul Talibin ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, baru untuk memahaminya juga tentu harus dengan guru juga ya, selain juga ada syarah-syarahnya. Syarah-syarahnya cukup panjang lebar ya, misalnya yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ar-Ramli ya, Jamaluddin Ar-Ramli, juga Khatib Asy-Syirbini dan yang lainnya. Itu diantara syarah yang intinya. Nah, baru jenjang berikutnya mempelajari ketika sudah paham ya, misalnya dalam madzhab Syafi'i, kita mau naik lagi ya kepada yang sudah mulai membahas perbandingan mazhab ya. Misalnya Imam Nawawi ya punya kitab
Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, di sana sangat panjang lebar ya, penelitiannya, kemudian perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain, bagaimana meneliti kekuatan dalil-dalilnya sehingga bisa menyimpulkan mana yang rajih. Itu sudah level yang tinggi. Ya, dan begitu juga dalam ilmu-ilmu lain, dalam mazhab lain juga begitu, dalam mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, ya sudah ada kitab-kitab yang menjadi tangga ya untuk seseorang bisa menguasainya. Ya, saya dalam mazhab Malik ya dimulai dengan Matan Ar-Risalah ya, Abu Zaid Al-Qayrawani ya. Begitu dengan ada syarahnya ya, lalu nanti naik lagi ke atas ada Mukhtasar Khalil ya dengan syarahnya sangat banyak, sampai kemudian level yang tertinggi ya seperti Al-Qarafi ya begitu, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Di dalam setiap ilmu, para ulama sudah menuliskan ya, kitab-kitab yang bisa dijadikan sebagai jenjang dalam pembelajaran. Nah, ketika kita tahu tahapan-tahapannya itu, kitab-kitab itu, termasuk juga dalam ilmu nahwu, dalam ilmu tasrif, ya, ada tahapan-tahapannya. Misalnya yang kita pelajari ya setelah kita permudah dengan penjelasan-penjelasan. Misalnya kalau masuk kepada matan ya kita mulai dengan matan Ajurumiyah ya, lalu naik kepada kitab Ibnu Hisham ya. Ibnu Hisham itu sudah menuliskan juga secara bertahap beliau ya, ada Qatrun Nada, kemudian Sudul Zahab ya, kemudian Qawaidul I'rab, baru naik ke level Alfiyah itu Malik ya, dengan syarah yang ringkasnya dulu ya, paling tidak syarah Ibnu Aqil yang kita pelajari. Dan Ibnu Hisham juga menulis ya selevel Alfiyah, itu Audahul Masalik ya, ila Alfiyah Ibnu Malik. Sebetulnya beliau menasarkan nazom Alfiyah, jadi beliau tuliskan kembali dalam bentuk nasar, tidak dalam bentuk nazom ya, tetapi tidak ada satu bait pun dituliskan Alfiyah dalam Audahul Masaliknya, hanya berupa nasar, menuliskan kembali apa yang ada di Alfiyah, dan juga kadang ada tambahan-tambahan dari beliau. Ya, nah, baru setelah itu ke level yang lebih tinggi lagi, syarah-syarah yang lebih panjang lebar lagi gitu ya, yang selevel dengan syarah Ibnu Aqil juga ada, syarah Imam Suyuti misalnya ya, terhadap Alfiyah, juga syarah Asmuni. Itu yang paling penting, syarah-syarah yang paling penting terhadap Alfiyah itu Malik. Nah, kalau yang lebih panjang lebar lagi ada Imam Asy-Syatibi ya. Imam Asy-Syatibi beliau penulis kitab Al-Muwafaqat, kitab Al-I'tisam ya. Beliau juga punya syarah terhadap Alfiyah yang cukup panjang lebar pembahasannya. Nama ininya apa namanya, Maqasid ya biasa. Itu beberapa jilid panjang pembahasannya. Juga selain itu ada Hasyiah ya, Hasyiah terhadap syarah Asmuni, ini juga penting. Hasyiah As-Sabban ya, Sabban punya hasyiah terhadap syarah Asmuni ya, syarah Asmuni terhadap Alfiyah Ibnu Malik ya, begitu. Maka setelah itu sampai kepada tingkat mempelajari al-mabsutat atau al-mutawwalat ya, kitab-kitab besar yang bisa menelan, sehingga ketika membaca kitab-kitab yang panjang lebar yang besar itu bisa paham apa yang sedang dibahas karena sudah punya dasar ya. Baru misalnya kita mempelajari pada kitabnya Sibawe ya begitu. Nah, itu tak bertahap seperti itu tangganya.
Kalau di awal orang sudah belajar kitab Sibawayh, ini belajar ilmu nahwu, tidak akan paham. Karena itu adalah level yang tinggi. Gitu. Ya, nah, jadi kalau sudah punya dasar, memahami inti-inti permasalahan ilmu yang dipelajari dalam muktasar, ya, dalam kasar, baru naik dan menelaah, ya, memutolaah. Wa ta'liqu ma yamuru bihi wa ta'liqi, ya, dan mengomentari, ya, ataupun mencatat apa yang dia lewati, ya, dalam mutolaah itu, au yasma'u min fawaidin nafisa, atau yang ia dengar dari faidah-faidah yang berharga. Jadi memang perlu dicatatkan, ya, faidah-faidah yang didapat dalam mutolaah itu. Wal masaili daqiq, permasalahan-permasalahan yang mendalam, wal furu'il gharibah, dan cabang-cabang yang asing, ya, itu supaya dituliskan supaya tidak lupa. Wa halil muskilat, dan juga mengurai muskilat, ya, mengurai hal-hal yang sulit dipahami. Wal furuqi bain ahkamil mutasyabihat, dan perbedaan-perbedaan di antara hukum-hukum yang mirip, ada kemiripan, ya, ada istilah-istilah yang mirip, ya, lalu kemudian dituliskan perbedaannya. Misalnya dalam ilmu fikih, apa bedanya ilat dengan hikmah, misalnya itu, ya. Misalnya apa bedanya antara qada dan ifta, ya, memberi fatwa, misalnya. Min jami anwa'il ulum, dari seluruh macam-macam ilmu, ya, dari berbagai macam ilmu, kita betul-betul memahami rincian-rinciannya. Wala yastaqillu bi faidatin yasmauha, ya, jangan memisahkan diri dengan satu faedah yang dia dengar. Maksudnya artinya ketika mendapat faedah yang dia dengar, dia tidak mencatatkannya, tidak menguasainya. Jadi dibiarkan begitu saja. Itu jadi akan rugi, tidak paham, tidak bisa menyimpan faedah itu, ya, sehingga akhirnya lupa, ya, terabaikan. Au yatahawanu biqaidatin yadituha, atau dia menyepelekan dengan kaidah yang dia tulis, yang dia tuliskan. Bal yubadiru ila ta'diqiha wa hifdhiha, tetapi hendaklah dia bersegera untuk apa namanya, mengaitkannya, artinya menjaganya, ya, untuk menjaganya, wa hifdhiha, dan menghafalkannya. Itu artinya ada satu kaidah jangan dilupakan, ya, harus dibaca lagi, akan dihafalkan, ya, agar ilmunya menjadi tersimpan, ya, di dalam akal kita. Wal takun himmatu fi talabil ilmi, aliyat, hendaklah himmah, ya, cita-cita, tekadnya, ya, dalam menuntut ilmu itu tinggi. Nah, ini, ya, perlu ulul himmah, ya, ulul himmah, tingginya cita-cita, tingginya tekad di dalam menuntut ilmu, karena dia menjadi energi orang bisa, ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalau tekadnya lemah, cita-citanya rendah, ya, tentu tidak akan timbul semangat dalam belajar. Fala yaktafi biqalilil ilmi ma imkani katsirihi, jangan merasa cukup dengan sedikit ilmu, ya, itu disertai dengan memungkinkan untuk mendapatkan yang banyak.
Jadi sebenarnya orang itu mampu untuk bisa belajar lebih banyak, tetapi dia qanaah ya. Qanaah di sini buruk ya, tidak boleh dia merasa cukup dengan sedikit ilmu, udah saya mah segini aja lah, gitu ya. Padahal dia mampu untuk bisa lebih belajar ya, karena eh, ilmu itu ya adalah suatu yang sangat berharga, lebih berharga dari harta ya, karena akan menentukan kualitas dari ibadah kita, kualitas dari amal soleh kita, dan juga dia ilmu itu juga ketika kita mengajarkannya menjadi mengalir terus menerus pahalanya, itu sangat penting sekali ilmu. Wala yakna'u min irtil anbiya'i biasiri, jangan qanaah tadi itu ya, merasa cukup ya dengan dari warisan para nabi ini. Ilmu maksudnya adalah ilmu warisan para nabi ini, yaitu ilmu syariat ini, dengan yang sedikitnya. Jangan merasa qanaah dengan sedikit ilmu agama, itu terus ya pelajari begitu, dengan pembelajaran yang benar tentunya ya, dengan adabnya, dengan pengamalannya dan sebagainya. Wala yuakhiru tahsila faidatin tamakana minha, jangan menunda-nunda ya untuk bisa menghasilkan faidah yang memungkinkan ya darinya ya, jangan diakhir-akhirkan ya, mau belajar nanti ya, padahal dia memungkinkan untuk belajar saat ini. Au yashghaluhul amal ya, atau dia disibukkan oleh angan-angan ya. Wa taswib itu dari kata saufa ya, wa taswifu anha ya, begitu. Jadi menunda-nunda ya, nanti begitu, taswib ya. Belajar itu tidak ini. Fa inna li ta'khiri afatin, karena pada pengakhiran, penunda-nundaan ya untuk belajar ya, itu ada kesalahan, ada kecacatan ya, ada kekurangan. Wali annahu idza hasalaha fi zamanil hadir, karena dia apabila dia bisa meraih ilmu, menghasilkan ilmu di zaman sekarang, di zaman di waktu saat ini, hasala fi zamani sani ghairoha, dia akan mendapatkan di zaman yang kedua yang dia akhirkan itu ya, adalah yang selainnya, selain daripada yang didapatkan di waktu sekarang. Jadi ilmu ya berbeda gitu ya, ketika dia nanti saya mau belajar, padahal sekarang bisa. Nah, nanti yang dia dapatkan itu adalah tentu berbeda dengan yang didapatkan di awal tadi ya, ilmu yang didapatkan itu berbeda ya. Jadi tentu ada kesempatan yang berbeda ya, ketika orang bersegera ya untuk belajar, dia akan mendapatkan faedah-faedah ilmu yang lebih daripada ditunda-tunda. Wa yaktanibu waqta faraghi wa nasyati, dan dapat dia memanfaatkan waktu kosong dan waktu semangatnya. Wa zaman afiyatihi, waktu sehatnya. Wa syarqa sababihi, dan awal masa mudanya. Wa nabahata khatirihi, dan kuatnya ya, penangkapan dari memori, dari akalnya. Jadi ketika masih muda ya, tentu otaknya masih kuat dalam menangkap ya ilmu, ya, harus dimanfaatkan mumpung masih muda. Wakilata syawagilihi, dan sedikit kesibukan ya, mumpung tidak banyak kesibukan ya, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Qabla awaridil batalah awil mawani riyasah, ya, sebelum
ada penghalang-penghalang ya. Penghalang-penghalang yang apa namanya bisa melalaikan dia ya dari menuntut ilmu, atau penghalang-penghalang sebagai orang yang punya kedudukan ya riasa. Karena orang akan terhalang ketika sudah memiliki ketokohan. Kalau Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Faqahu qabla an tusawadu." Ya, tafaqahu apa namanya, maksudnya belajarlah gitu ya, pahamilah agama sebelum kalian ditokohkan ya, sebelum menjadi tuan. Artinya sudah menjadi senior ya. Karena kalau orang sudah merasa senior, sudah punya kedudukan ya, punya jabatan, itu akan merasa gengsi untuk belajar, akan terhalang ya dari belajar karena merasa sudah menjadi tokoh dan sebagainya. Akan sebelum menjadi tokoh ya, tetapi kemudian ini dikomentari oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, sebagaimana yang pernah saya tuliskan juga. Imam Bukhari menambahkan ya, qabla antusawadu wa ba'da antusawadu. Jadi belajar ya tentu tidak ada batasnya ya, mau setelah menjadi tokoh, menjadi senior ataukah belum. Baik itu dari segi usia ya, sudah usia tua pun ya tetap belajar sampai akhir hayat. Hanya di sini maksudnya adalah jangan terhalang ya, belajar itu karena ketokohan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah menjadi tokoh, pemimpin, ya nabi, ya di tengah kaumnya Bani Israil. Itu. Tetapi ketika Allah memberitahukan ada orang yang lebih berilmu darimu, lalu meminta di mana tempatnya, oleh Allah tunjukkan di Majma' al-Bahrain ya, pertemuan dua laut yang kalau ikan yang kamu bawa itu kemudian keluar dari tempatnya, ya disitulah tempatnya. Maka dia berpergian melakukan perjalanan meskipun jauh. Nah, ini sebagai teladan dalam menuntut ilmu, dan dia meninggalkan ketokohan dia, menanggalkan ya itu, pakaian ketokohan dia itu untuk mau belajar kepada Nabi dia, pada orang yang berilmu. Ya. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tafaqqa qabla antar asa. Ya, belajarlah sebelum kamu menjadi tuan, menjadi tokoh atau menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta, apabila kamu telah menjadi pemimpin, telah menjadi tokoh, ya fala sabila ila tafakuh, tidak ada jalan lagi untuk bisa tafakuh. Secara golibnya seperti itu ya. Waliyahzar min nadharihi nafsahu bi ainil kamal wal istighnai anil masyai wa inna dzalika ainul jahli wa qillatul ma'rifah. Ya, maka berhati-hatilah dari melihat dirinya itu dengan pandangan kesempurnaan ya, merasa diri sudah sempurna dan juga tidak butuh kepada guru-guru, anil masyai, dari para masyai, merasa dia sudah sempurna dengan ilmunya. Karena pandangan seperti itu, fa inna dzalika ainul jahli, justru itu pandangan kebodohan dan sedikitnya ya kurangnya pengetahuan. Wa ma yatufu wa yafutu aktsar mimma salahu, ya apa yang dia tidak miliki, yang dia tidak dapatkan lebih banyak dari apa yang dia dapatkan. Wa qad taqaddama qaulu Sa'id bin Jubair, sungguh telah terdahulu perkataan Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Seseorang itu akan tetap menjadi seorang alim selama dia masih belajar.
Ya, kalau berhenti belajar ya sudah berhenti menjadi alim. Jadi belajar itu terus menerus. Bahkan ilmu yang sudah dipelajari pun perlu di murojaah ya agar kuat ilmu yang ada ya di dalam diri kita. Jadi masalahnya kadang belajar tanpa ada murojaah sehingga lupa lagi. Para ulama itu kenapa mereka begitu menguasai ilmu-ilmu? Kuncinya adalah banyak murojaah. Mereka itu kan misalnya ada satu kitab ini juga sudah diterjemahkan apa namanya, kalau buku terjemahannya itu ada Gila Baca ala Ulama itu. Di situ ada disebutkan ya bagaimana para ulama itu menamatkan satu kitab itu sampai ribuan kali gitu. Kita belajar satu kitab sekali udah merasa cukup ya, sehingga ilmunya hilang lagi. Nah, kuncinya ada di murojaah. Jadi setelah pelajari ya diulang lagi terus ya dengan dibaca berkali-kali sampai ribuan kali ya, dibaca ya ditelaah ataupun dikaji. Jadi mengikuti kajian, saya kita kan mengikuti kajian satu kitab ya, dengan sekali kajian udah merasa cukup. Karena para ulama dulu itu mempelajari satu kitab, mengikuti kajiannya, mengkajinya itu tidak hanya sekali ya, sudah belajar kitab ini ikut lagi belajar lagi ikut lagi belajar lagi, begitu dengan banyak pengulangan. Nah itu bisa membuat kuat ilmu kita ya, ada dalam diri kita itu. Jangan merasa sudah cukup dengan sekali belajar. Ya, jadi seorang itu menjadi seorang alim selama dia masih tetap belajar. Faidah tarokat ta'lim, kalau dia meninggalkan taklim pengajaran, wazonna annahu qad istagna, ya artinya dia tidak apa berhenti belajar, tidak mau belajar lagi, meneruskan aktivitas belajar ataupun mengajar dan menganggap dia sudah tidak butuh lagi, bahwa ajhalu ma yakun, ini adalah orang yang bodoh, yang paling bodoh. Wa idza kamulat ahliyatuhu, kalau memang sudah sempurna keahliannya ya, itu dalam suatu ilmu, wa zaharat fadilatuhu, dan telah nampak keutamaannya, wa maru ala aktsari kutubil fanni, dan dia sudah melewati ya apa namanya banyak daripada kitab-kitab ilmu, awil masyhurah minha ya, atau kitab-kitab yang masyhurnya, kitab-kitab yang penting yang inti. Karena kalau kita mempelajari atau membaca seluruh kitab dalam satu bidang ilmu saja nggak mungkin, karena sangat banyak sekali. Makanya para ulama mengatakan al ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, sedangkan umur kita pendek. Tidak mungkin kita bisa membaca semua kitab dalam bidang ilmu. Makanya dengan kita mempelajari seperti ini, kita harus tahu mana kitab-kitab yang paling terpentingnya dalam satu ilmu itu yang harus kita kuasai. Kitab-kitab yang lain yang tidak terlalu penting, yang apa namanya kimah ilmiahnya itu rendah, di bawah yang penting itu ya abaikan dulu, kita pelajari yang penting-pentingnya dulu. Ya, makanya salah dalam memilih kitab yang kita pelajari itu juga bisa menjadi tidak efektif dalam pembelajaran. Makanya diantaranya apa yang saya sampaikan tadi itu juga adalah hasil dari rekomendasi para ulama yang sudah berpengalaman di dalam ilmu-ilmu itu. Dan alhamdulillah saya juga banyak mengikuti manhaj di dalam pembelajaran ilmu syar'i ini melalui para ulama ya, sehingga direkomendasikan apa kitab-kitab dalam bidang ilmu tertentu ini, apa kitab-kitab intinya yang harus kita pelajari, bahkan secara berjenjang bertahap tadi itu ya. Insya Allah saya sudah banyak menuliskan, banyak apa namanya mendengar dari para masyayikh itu
tinggal asal mau melewati tangga-tangga itu saja. Nah, ketika sudah melewati banyak kitab-kitab dalam bidang keilmuan itu ya, yang masyhurnya, yang pentingnya, ya baik itu secara bahasan pengkajiannya, wa murojaah, nah itu tadi yang kedua, setelah mengkaji tidak hanya sekali tapi perlu murojaah, pengulangan, wa mutolaatan, dan juga memutolaah. Jadi tiga ini terus dilakukan ya, mengkaji ya melalui penjelasan dari para masyayikh, lalu murojaah, diulang lagi apa yang sudah dipelajari ya, dibaca lagi, diingat-ingat lagi ya, berkali-kali ya, lalu dengan mutolaah ya, memutolaah, meneliti, membaca sendiri terhadap kitab-kitab yang panjang lebar, karena kalau kitab-kitab yang panjang lebar kan tentu kalau dengan melalui syarah penjelasan tentu akan sangat lama sekali begitu ya. Maka kalau kita sudah punya dasar ilmunya, kita bisa memutolaah sendiri. Cuman ketika menemukan hal-hal yang belum paham ya tentu kita harus mencari agar betul-betul paham. Baik itu dari penjelasan gurunya langsung ya, ataupun juga melihat kitab-kitab lain ya. Gitu. Atau kalau syarah itu juga kan ada hasyiahnya, ada penjelasan dari syarah yang namanya hasyiah. Nah, baru setelah tiga hal itu sudah kita lakukan, bahkan murojaatan, mutola'atan terhadap kitab-kitab penting dalam bidang ilmu, ishtaghala bitasnif, baru kita menyibukkan diri dengan berkarya, menulis, ya, menyusun karya. Ya, karena akan kesulitan kalau kita langsung sibuk pada menulis, sementara inti-inti ilmu dalam bidang ilmu itu belum kita kuasai, belum banyak murojaah, belum banyak mutolaah, ya, sehingga akan sulit sekali dalam menulis itu. Bahkan juga bisa jadi kalau orang itu sembarangan dia menulis dengan pemikiran dirinya ya, tanpa memahami benar kaidah ilmu-ilmu, inti-inti dari ilmu yang dia kaji, itu bisa salah ya. Bisa salah, itu bahaya. Wa binadhari fi madzahibil ulama, dan juga dengan mengamati kepada mazhab-mazhab para ulama, bisa melihat perbedaan pendapat ya, begitu. Salikan tariqal insaf, maka dia menempuh jalan yang insaf, yang adil, yang seimbang, yang tidak fanatik terhadap pendapat, terhadap mazhab tertentu ya. Insaf, sikap insaf itu sangat diperlukan ya, ketika dia misalnya menguatkan mazhab yang dia pilih, yang dia pegang, lalu juga tidak kemudian menyesatkan mazhab yang lain ya, dalam hal-hal yang zonni ya, dalam hal-hal yang zonni ijtihadiyah ya, tidak boleh kemudian menyesatkan mazhab yang lain ya, mengeluarkan dari ahlu sunnah misalnya. La inkaro fil masaili al khilafiyah atau masail al ijtihadiyah. Kadang-kadang orang itu menyikapi hal-hal yang memang ijtihadiyah, perbedaan pendapat, seperti mengingkari terhadap dosa besar gitu, yang sudah qat'i. Nah, ini kan salah dalam sikap, sehingga terjadilah perpecahan kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah, ribut terus tidak ada akhir. Baik dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih dan akhlak, dalam semua bidang ilmu yang namanya ilmu, ketika sudah menjadi disiplin ilmu pasti ada masalah ijtihadiyahnya, karena kan itu melalui proses pemikiran manusia ya, untuk memahami nas-nas, memahami dalil-dalil ya. Ketika melalui pengolahan ya akal manusia, itu tentu akan menimbulkan perbedaan hasilnya, kesimpulannya. Dalam masalah akidah ada yang pokoknya, ada yang tegas, ada juga hal-hal yang
furu'nya. Nah, ini masalahnya kan orang menganggap akidah itu semuanya qat'i semua. Tidak, ada hal-hal yang memang furu gitu ya, cabang, sehingga melahirkan perbedaan pendapat, perbedaan metode di dalam menyimpulkan. Ya, misalnya terhadap sifat-sifat Allah, ya, metodenya apakah dengan tafwid atau dengan ta'wil. Begitu, ada perbedaan metode mazhab sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Itu juga dalam ilmu fikih, dalam ilmu akhlak dan sebagainya. Jadi menempuh ya metode jalan yang insaf, adil, ya. Begitu. Fi ma yaqa'u lahu minal khilaf, pada apa yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, kama taqaddama fi adabil alim, sebagaimana telah terdahulu dalam pembahasan adab alim, seorang alim. Begitu ya. Baik Ibu sekalian, sampai di situ dulu pembahasan kita ya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ustaz mau tanya, Ustaz? Iya boleh. Kalau itu, Ustaz, yang untuk dihafal itu dalam disiplin ilmunya matanya, Ustaz, atau apa, Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau untuk disampaikan ke orang lain itu tahapannya apakah harus udah tadi ke tahapan bahasan wa murojaah mutolaah kemudian tasnif atau gimana, Ustaz? Misalkan level kita masih di bawah gitu, apakah kita bisa menyampaikan ke orang lain atau harus sudah advance gitu, Ustaz? Ya, Ya. ya. Nah, itu yang pertama, apa yang harus dihafal ya tentu yang matan yang ringkas ya. Kita hafalkan matan-matan yang ringkas. Dalam menghafal juga bisa bertahap juga ya. Jadi dari mana yang penting yang harus kita hafalkan secara bertahap. Itu yang paling inti yang ringkas dulu gitu ya. Ada yang bisa berupa nasrnya atau berupa nazomnya. Nah, biasanya kan sebetulnya lebih mudah, lebih enak menghafalkan nazom. Karena nazom itu kan teratur ya kata-katanya, bunyi-bunyi akhirnya. Ya itu memang lebih mudah untuk dihafal, diingat. Ya itu nazom gitu ya. Kayak dalam ilmu-ilmu ada nazom penting. Dalam ilmu nahu tasrif kan ada Alfiyah Ibnu Malik, itu bisa kita hafalkan. Ya, ada nazom di berbagai ilmu ada. Ya, atau yang berupa nasr juga ya ada ya, silakan kalau memang. Ya, cuman biasanya lebih mudah nazom. Makanya kan yang nasr juga ada yang menazomkannya. Ya, itu misalnya apa namanya Al-Jurumiyah itu kan nasr ya, ada juga yang menazomkannya misalnya Imriti ya, misalnya nazom apa Ibnu Abdi Rabbih itu ada ya yang menazomkannya. Jadi itu yang dihafalkan, matan-matannya ringkas ya. Kalau bisa menghafalkan kitab-kitab yang tebal ya silakan saja kalau mampu gitu ya, cuman tahapannya itu ya dari yang ringkas dulu. Ya kan para ulama dulu misalnya di Mauritania itu sampai kitab-kitab tebal aja hafal mereka itu. Ya, luar biasa ya, negeri Shinkit itu punya kelebihan dalam menghafal. Kalau kitab-kitab nazom-nazom itu sudah biasa mereka hafal. Bahkan sampai kepada kitab-kitab yang tebal itu mereka hafal. Kenapa? Karena tadi sering pengulangan itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah ketika menyampaikan harus sampai pada tingkat level tinggi dulu baru kita, tentu untuk bisa sampai ke level tinggi itu kan perlu waktu yang lama ya, apalagi jarang juga ya orang bisa sampai ke sana.
rata-rata kan di level mubtadi ya, di level pemula, bahkan yang pemula juga kita belum tuntas ya belajar untuk level pemula juga. Ya paling tidak apa yang kita tentukan, apalagi ya di tempat masing-masing umat itu kan butuh ya kepada ilmu. Paling tidak kita sudah memahami apa yang akan kita ajarkan. Ya misalnya di level mubtadi, level pemulanya kita sudah memahaminya, lalu bisa kita ajarkan ya sambil terus juga meningkatkan. Nah memang lebih bagusnya ketika orang sudah sampai di level yang tinggi ya, sehingga ketika menyampaikan untuk level pemula juga dia tidak kesulitan. Memang idealnya seperti itu, tapi kalau memang kesulitan untuk mencari orang-orangnya yang bisa sampai ke situ, sedangkan umat itu menunggu untuk segera bisa diberikan, diajarkan ilmunya, ya silahkan ya bisa ya mengajar. Di dalam kondisi sekarang ini kan, ketika pelajaran sampai ke level tinggi itu masih sangat jarang sekali di Indonesia, kan sangat jarang begitu orang, kecuali ketika sudah banyak para ahli ilmunya ya, seperti di zaman para ulama itu kan, bahkan ada ijazah dari ini. Itu sangat lebih ketat lagi ketika memang sudah banyak gitu ya para ulama. Tapi ketika sekarang sedikit ya, kalau kita tidak berusaha untuk terjun untuk mengajar kepada orang-orang yang awam ini, lalu siapa begitu? Daripada nanti oleh orang yang nggak punya ilmu sama sekali lalu dia memaksakan diri. Ya begitu. Allah alam. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Yang lain masih ada? Cukup ya insyaallah untuk kajian kita pada pagi hari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi